Halo adik-adik, hari ini kita akan bahas pembahasan literasi bahasa Indonesia dari nomor 1 sampai nomor 20. Oke, untuk nomor 1, di sini ada sebuah teks. Oke, kita lihat. Perbaikan ejaan pada paragraf ke-1 itu adalah untuk nomor 1 jawabannya itu adalah yang C. Karena tanda titik 2 pada 02.250 itu salah. Harusnya itu diganti menggunakan tanda titik. Jadi 02.50 itu yang benar. Oke, kita lanjut ke nomor 2. Kalimat yang mengandung kesalahan tanda baca pada paragraf kedua ditandai nomor. Jawabannya adalah pada nomor 10. Oke. Untuk nomor 10 ini kurang tanda koma, yaitu pada ahli geologi Belanda, Van Belemen, bla 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 bla. Oke, kita lanjut ke nomor 3. Judul yang tepat untuk bacaan di atas adalah, jawabannya adalah C. Kita lihat, membintangi serial drama It's Okay to Not Be Okay, Kim So Hyun dibayar 2,3 miliar per episode. Sudah ada di dalam teks gitu ya. Oke, untuk nomor 4, pernyataan yang sesuai dalam bacaan tersebut adalah, kita lihat opsi A, Kim So Hyun lahir pada 23 Januari 1998. Itu adalah salah. Harusnya adalah 1988. Kemudian yang B, kekayaan Kim So Hyun mencapai 500 won. Itu juga salah. Harusnya adalah 200 juta won. Kemudian yang C, Kim So Hyun berperan sebagai Moon Sang Tae. Itu juga salah karena di dalam tes itu tidak dijelaskan. Kemudian yang D, Kim So Hyun lahir di Busan. Itu juga salah karena Kim So Hyun itu lahir di Seoul. Dan yang E, Kim So Hyun diperkirakan mendapat bayaran 38,3 miliar dari 16 episode. Nah, ini adalah yang benar. Ini. Oke, kita lanjut ke nomor 5. Kalimat utama pada paragraf ke-1 ditandai dengan nomor. Jawabannya adalah pada nomor 1. Karena pada kalimat 1 itu menjelaskan bahwa Ridwan Kamil itu akan memperpanjang perbatasan sosial. Nah, untuk kalimat 2 dan kalimat 3 itu adalah kalimat penjelasannya bahwa perpanjangan PSBB itu berlaku sampai tanggal 18 Juli sampai 1 Agustus. Oke, untuk nomor 6, kesalahan yang terdapat pada bacaan di atas adalah, jawabannya adalah D. Kata supaya pada teks itu dihilangkan. Di sini bodobek agar supaya mengetahui. Nah, agar supaya, itu adalah pemborosan kata karena agar itu sama aja seperti supaya. Kita lanjut ke nomor 7. Padanan kata posting dalam bahasa Indonesia adalah, jadi posting artinya itu adalah kiriman. Kita lanjut ke nomor 8. Perbaikan penggunaan ejaan pada teks di atas adalah, jawabannya adalah yang B. Digantikan seharusnya ditulis menjadi kata digantikan gitu ya. Jadi kalau dia ada di tengah kalimat, maka dia sebagai kata sambung, maka di-nya itu harus nyambung gitu, berarti digantikan. Tapi kalau di samping, di sini ada contoh nih, di samping itu kalimatnya itu pada kalimat awal, maka di-nya itu harus dipisah. Oke, kita lanjut ke nomor 9. Dikenal sebagai seiyuu atau pengisi suara tokoh animasi Doraemon yang ditayangkan di RCTI. Nah, kalimat tersebut memiliki struktur kata yaitu adalah SPK, di mana dia itu adalah subjek, dikenal itu adalah predikat, dan sebagai seterusnya itu adalah keterangan. Oke, kita lanjut ke nomor 10. Ketidakpihakan penulis dalam teks tersebut ditunjukkan pada, jawabannya adalah Nadiem Makarim.
Jadi, pada kalimat 3 atau paragraf ketiga, nah di sini seperti yang dibilang sendiri pada webinar, nah guru tenaga pengajar gak boleh gaptek dan harus lebih terbuka. Nah, ujung-ujungnya para guru terpaksa mengajar dengan metode asal ikut SOP. Jadi, ketidakpihakannya itu pada pada paragraf ketiga. Nah, berarti ini penolakan ke siapa? Kita lihat di paragraf 2, yaitu kepada Mas Nadiem Makarim, karena Mas Nadiem itu menginginkan lingkungan belajar yang cukup gitu. Oke, kita lanjut ke nomor 11. Kelemahan teks di atas adalah, jawabannya adalah yang D. Masih terdapat kesalahan ejaan. Contohnya adalah enggak, itu salah gitu. Itu tidak baku, harusnya adalah tidak. Kita lanjut ke nomor 12. Nah, penulisan tita mangsa yang tepat berdasarkan kalimat tersebut itu adalah, jawabannya adalah yang C. Minggu, 12 Juli 2020. Oke, kita lanjut ke nomor 13. Perbaikan yang tepat pada kalimat nomor 5 adalah, yaitu yang B. Kata paus pembunuh dan gajah Afrika itu tidak menggunakan huruf kapital. Nah, kenapa? Karena huruf kapital itu tidak digunakan pada kata yang berarti bin, binti, van, dan boru. Kemudian kita lanjut ke nomor 14. Tanda baca yang tepat untuk melengkapi kalimat 7 adalah tanda koma. Tanda komanya letaknya ada di deretan pantai, tepatnya sebelah kiri, koma, ada pelabuhan Sabang, bla 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 bla. Oke, kita lanjut ke nomor 15. Tujuan penulis dalam teks tersebut adalah, jawabannya adalah yang D. Memberikan informasi tentang tempat wisata yang berkaitan dengan sejarah. Opsi A ini salah karena dia memberikan informasi tentang sejarah kolonial Portugis. Sedangkan di teks itu bukan hanya Portugis tapi juga Belanda hingga Jepang. Yang B juga salah karena memberikan informasi tentang sejarah pembangunan bunker Jepang. Dalam teks itu tidak hanya menjelaskan tentang pembangunannya saja. Sedangkan yang C juga salah, memberikan informasi tentang lokasi keberadaan bunker Jepang. Nah, ini juga salah karena kurang spesifik, karena di teks juga bukan hanya menjelaskan lokasi keberadaan bunker Jepang. Berarti jawaban yang D itu adalah yang paling benar, yaitu memberikan informasi tentang tempat wisata yang berkaitan dengan sejarah. Contohnya itu seperti bunker Jepang, seperti itu. Kemudian kita lanjut ke nomor 16. Kata yang tidak baku terdapat pada kalimat, jawabannya adalah yang 8. Kalimat 8 ini tidak baku karena ada tapi. Nah, tapi ini tidak baku, harusnya adalah tetapi. Kita lanjut ke nomor 17. Kalimat yang tidak efektif terdapat pada kalimat, jawabannya adalah yang B. Kalimat 3. Kalimat 3 ini tidak efektif karena tidak ada subjek. Jadi untuk ciri-ciri kalimat efektif, salah satunya itu harus ada subjeknya. Kemudian kita lanjut ke nomor 18. Kalimat utama pada paragraf teks tersebut terdapat pada kalimat, jawabannya adalah 10. Di Malang itu ada satu tempat warung yang menjual kue ini. Nah, kemudian pada kalimat 11, ya nama kue ini tuh onde-onde loh. Nomor 12 itu kudepan ini tuh lebih dikenal sebagai onde-onde tangkil. Nah, nomor 13 dan 14 itu kayak menjelaskan tentang warung gitu. Warungnya tuh warung yang menjual onde-onde tersebut. Nah, berarti kalimat utamanya itu lebih cocok pada kalimat nomor 10.
Kita lanjut ke nomor 19. Nah, bagaimana hubungan isi antar paragraf ke-1 dan ke-2 dalam teks tersebut? Jawabannya adalah yang E. Paragraf ke-1 itu menyajikan tentang informasi mengenai jenis makanan tradisional seperti onde-onde, kemudian gado-gado gitu. Nah, sedangkan paragraf kedua itu menjelaskan tentang tempat yang menjual makanan tersebut gitu. Di sini di paragraf kedua pada nomor 18, warung Jawa yang dikelola pasangan. Nah, itu kan menjelaskan tentang tempat menjual onde-ondenya. Kemudian lanjut nomor 20, kalimat tidak efektif terdapat pada kalimat. Jawabannya adalah yang A, yaitu kalimat 1. Nah, kenapa tidak efektif? Karena kue tradisional di Indonesia itu adalah subjeknya. Sangat beragam, baik bentuk dan rasanya, itu adalah predikatnya. Nah, kalimat ini tidak efektif karena setelah subjek itu terdapat koma. Jadi subjek, koma, predikat itu salah gitu. Jadi yang membuat dia tidak efektif itu karena terdapat koma. Oke, sekian dari pembahasan literasi bahasa Indonesia kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.